Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa menghadiri acara tabligh akbar di depan atau di Masjid Al-Furqan, Desa Adipasir, Kecamatan Rakit, ya. Kita berharap semoga Allah Azza wa Jalla berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, tema sudah tercantum di depan. Napa judulnya? Madhep mantep derek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema ini penting atau tidak? Kenapa? Karena banyak orang tidak merasa mantep derek Rasul SAW. Maka kita harus ingatkan kembali bahwa kita itu harus mantep derek sinten Rasul SAW. Derek dalam hal nopo? Dalam hal nopo? Ibadah, berarti politik mboten? Boten. Dalam hal politik dari Rasul apa boten? Dalam berekonomi dari Rasul apa boten? Dalam berakidah dari Rasul apa boten? Dalam seluruh aspek kehidupan kita harus dari Rasul SAW. Carut marutnya kondisi negeri kita itu karena salah satu sebabnya boten derek Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan berpolitik? Ngajarkan apa boten? Ngajarkan, tapi berpolitik yang bermartabat. Contoh, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tas'alil imarah." La tas'alil imarah. Jangan ngemis jabatan. Napa? Jangan ngemis jabatan. Itu aturan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang wonten mboten tiyang ngemis jabatan? Mboten, bukan onten tapi napa? Kathah. Ngemis napa? Jabatan. La tas'alil imarah, jangan ngemis jabatan. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innaka in u'titaha an mas'alatin wukilta ilaiha. Karena seandainya engkau mendapatkan jabatan lantaran kamu ngemis jabatan tersebut, maka engkau tidak akan dibantu oleh Allah. Tidak akan apa? Dibantu. Nek mboten dibantu pripun? Susah. Mesti gagal. Wong enggak dibantu kok, enggak dibantu sama siapa? Allah, ya, the end. Napa the end? Tamat tuh wis. Kemudian kata Nabi SAW, wa in u'titaha an ghairi mas'alatin u'inta 'alaiha. Dan seandainya engkau mendapatkan jabatan tanpa engkau minta, tanpa engkau mengemis, maka engkau akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek sampun dibantu oleh Allah pripun? Pasti sukses.
Itu contoh aturan berpolitik saking sinten? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan itu tema kita. Ini sekedar menyambung tadi yang disampaikan oleh pimpinan cabang Pingit, ya, pimpinan cabang Pingit hafizahullah taala. Madep mantep derek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kok kita harus derek Rasul? Tentunya ada alasannya. Minimal alasannya ada 4. Pinten? 4. Dihafal nggih? Nanti habis ini ada pertanyaan loh, siap-siap. Ya, wonten ujiane niki. Ya, ngaji kali kula wonten ujiane, siap-siap mawon. Ya. Ada berapa alasannya? 4. Yang pertama, derek Rasul SAW itu bukti kita patuh kepada Allah. Apa yang pertama? Derek Rasul SAW itu bukti kita patuh kepada siapa? Allah. Kalau ada orang ngaku patuh kepada Allah tapi dia tidak nderek Rasul SAW, berarti pengakuannya asli nopo palsu? Palsu nopo aspal? Asli tapi palsu. Jadi orang yang betul-betul manut sama Allah Azza wa Jalla, orang yang betul-betul patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka salah satu buktinya adalah dia manut sama Rasul SAW. Ayatnya napa niku? Ayatnya teng surat An-Nisa ayat 80. Surat napa? An-Nisa ayat 80. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'allah." Man yuti'ir rasula faqad ata'allah. Barang siapa yang taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti dia telah taat kepada Allah. Berarti syaratnya supaya dikatakan taat kepada Allah harus taat kepada siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya tanya, yang taat sama Rasul yang sama yang tidak taat banyak yang mana? Hah? Antara yang taat sama sing boten taat kathah pundi? Apa iya? Apa panjenengan pernah survei? Surveinya gampang baik. Teng masjid jenengan niku nek subuhan kathah sing salat napa sing boten? Lah gue mbok wis keton. Tengene jenengan niku nek subuhan kados Jumatan boten? Itu bukti gampang. Ya. Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk sholat 5 waktu. Tapi coba buktinya mana? Ya. Makanya wajar seandainya negeri kita yang sedemikian kayanya masih banyak orang-orang miskin. Karena keberkahan yang ada di negeri kita ditahan oleh Allah Azza wa Jalla lantaran orang-orangnya tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasul SAW. Sebagian orang kabeh. Sebagian besar atau sebagian kecil wau? Maka tugas kita itu bagaimana mengajak orang supaya mantep derek Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini alasan yang pertama. Kenapa wau? Derek Rasul bukti patuh kepada Allah. Yang kedua, derek Rasul akan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Derek Rasul akan dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen atau tidak? Pengen atau tidak? Kenapa?
Kalau kita sudah dicintai sama Allah, semua urusan akan lancar. Semua urusan akan gampang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kalau kalian betul-betul cinta kepada Allah, maka manut aku. Aku niku sinten? Rasulullah SAW. Ikuti aku. Yuhibbukumullah, niscaya kalian akan dicintai oleh Allah. Terus kalau sudah dicintai sama Allah, untungnya apa? Masya Allah Pak Bu, kalau kita sudah dicintai oleh Allah, seluruh anggota tubuh kita itu akan dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Fa'idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih." Seandainya aku sudah mencintai seorang hamba, maka telinganya akan aku bimbing. Maksudnya nopo dibimbing telingane? Hanya mendengarkan yang baik-baik. Panjenengan masih mendengarkan yang tidak baik? Masih? Berarti niku dereng dibimbing niku. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Aku akan bimbing telinganya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan bimbing matanya. Dibimbing matanya maksudnya nggih mboten melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Contohnya nopo? Contohnya nopo? Sing si hobi nonton sinetron Korea angkat tangan. Ya. Berarti niki mboten-mboten niki. Kon angkat tangan orang anak berarti kan orang anak. Apa izin? Masya Allah. Wonten manfaatnya no mboten? Wonten no mboten? Mboten. Manfaatnya nopo? Jenengan ngelihat artis Korea ganteng-ganteng putih-putih dening bojoku kaya kuwe. Akan membuat keluarga harmonis napa mboten harmonis? Malah mboten harmonis. Dening bojoku ora ganteng kaya kaya. Ya iya wong anu wong Arakit. Beda karo wong Korea. Beda. Ya. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha. Aku bimbing telinganya, aku bimbing matanya, aku bimbing tangannya. Jadi tangannya akan dibimbing oleh Allah, tidak melakukan kecuali hal yang baik-baik. Contohnya apa hal yang baik-baik? Astagfirullah. Hal yang baik jadi korupsi. Hal yang baik contohnya apa? Mijeti bojone. Ya, Bu, panjenengan pernah dipijeti sama bapak napa mboten? Sering? Temenan iki bapaknya Masya Allah. Ya. Itu termasuk hal yang baik, tangannya akan dibimbing oleh Allah bekerja dengan pekerjaan yang halal, mau korupsi nggak jadi, ya. Kenapa? Karena dibimbing sama Allah. Akan dibimbing telinganya, akan dibimbing matanya, akan dibimbing tangannya, warijlahul lati yamshi biha. Dan kakinya pun akan dibimbing, sehingga kaki itu digunakan hanya menuju ke tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah. Contohnya teng pundi? Masjid. Ya. Sing buatan diridhoi oleh Allah contohnya napa? Napa? Loh, apa nang kene ana diskotik? Teng mriki wonten diskotik? Bon, alhamdulillah. Berarti ora mboten nonton maksiat teng mriki nggih? Mboten? Wong dodolan togel ora nanan rakit?
steril iki temenan iki apa? Apa ora keton? Teng mriki mboten wonten oh. Ya iyalah ono kene masjid Mas ana wong dodolan togel nang jero masjid ora member temen ya. Walaupun ada orang jualan togel, kaki kita itu enggak digerakkan ke sana, akhirnya pada tutup dewek. Isin dewek kenapa? Karena kaki kita dibimbing oleh Allah. Jadi kalau orang sudah dicintai oleh Allah, itu segala sesuatunya jadi enak. Semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala in sa'alani la u'tiyannah. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya dalam hadis qudsi, seandainya hambaku itu minta kepadaku, niscaya aku akan beri permintaannya. Ya. Panjenengan punya doa-doa yang belum dikabulkan? Wonten apa mboten? Wonten. Maka dekatkan diri kepada Allah. Kalau kita sudah dicintai oleh Allah, maka kita minta apa-apa akan diberi. Ini alasan yang kedua. Kita ulangi. Kenapa kita harus nderek Rasul? Apa yang pertama tadi? Bukti taat kepada Allah. Nomor kali akan dicintai oleh Allah. Yang ketiga, amalannya akan diterima oleh Allah. Napa? Amalannya akan diterima oleh Allah. Pengen apa mboten? Pengen. Belum tentu amalan yang kita kerjakan itu diterima sama Allah. Belum tentu. Bahkan nih ya, saya sampaikan sebuah hadis dari Nabi SAW. Wa innar rajula la yusalli sittina sanah wa ma tuqbal lahu salatun. Ada orang yang sudah sholat 60 tahun. Pinten tahun? 60 tahun. 60 tahun niku pinten sholatnya niku? 5 ping 300 sewidak ping sewidak pinten? Masa? Bener ini direkam gue, salah kok perlu yang gue. Guru matematika pun di. Wis pokoknya akeh lah. Ya, panjenengan bisa bayangkan sholat selama berapa tahun? 60 tahun. Sekian ribu sholat dia kerjakan. Apa kata Nabi? Ma tuqbal minhu sholatun. Siji ora ditampa. Satu pun tidak diterima oleh Allah SWT. Pripun? Ngesuk arep sholat apa ora? Arep pada sholat apa ora? Ya sholat. Wong sing sholat be ana kemungkinan orang ditampa apa maning? Sing ora sholat. Ya. Kenapa kok kemudian tidak diterima? Kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Wa yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Kata Nabi SAW, karena orang tersebut kadang-kadang ruku'e bener, sujudnya ora bener. Kadang-kadang sujudnya bener, ruku'e ora bener. Alias mboten derek Kanjeng Rasul SAW. Salatnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul SAW. Kontu makninah malah salate ngebut pol. Wonten mboten? Kathah. Terutama pas salat napa? Tarawih. Ya, salat paling cepat niku nggih teng Indonesia. Ya, salat tercepat sedunia niku teng Indonesia. Ya, pernah nonton video nih? Ana salat tarawih sekian puluh rakaat, kur pirang menit? Pinten? 7 menit, bayangkan.
Jenengan teng mriki pinten rakaat? 11 rakaat. Pinten menit? Sejam gitu, temenan sejam gitu. Suwe temen. Sejam apa setengah jam? Setengah jam loh. Apa nang kene suratane sejus ngaten. Bubar jamaah. Setengah jam, 11 rakaat nggih, 11 rakaat pinten? Setengah jam. Lagi puluhan rakaat kur 7 menit sih kepriwe salat. Ya. Apa bedanya karo SKJ kayak gue? Napa SKJ? Senam kesegaran jasmani. Wong salat kau jungkat-jungkit kayak wong lagi senam. Ya. Padahal tumakninah itu rukun napa wajib? Rukun napa sunnah? Rukun. Yang namanya rukun itu kalau tidak dikerjakan apa akibatnya? Napa akibatnya? Boten sah alias salate batal. Nek imame salate batal berarti makmume batal. Kados imam ngentut, ya. Imame batal, makmume batal kecuali wonten sing ganteni, ya. Kecuali wonten sing ganteni. Jadi ini kenyataannya, realita bahwa banyak orang tidak mencontoh ibadahnya Rasulullah SAW. Padahal orang yang tidak mencontoh ibadahnya Rasulullah SAW dikhawatirkan amalannya tidak akan diterima. Makanya dalam Sahih Muslim apa kata Nabi SAW? Man amila amalan laysa alaihi amruna fahuwa radd. Barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunanku, tuntunannya sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya akan tertolak. Eman-eman apa mboten? Eman-eman apa mboten? Eman-eman. Ya, ini alasan yang keberapa? Ketiga. Coba diulangi lagi. Nomor setunggal? Bukti patuh kepada Allah. Bismillah. Nomor kali? Akan dicintai oleh Allah. Nomor 3? Amalannya akan diterima. Nomor 4, akan masuk surga. Akan masuk surga. Pengen apa mboten? Yang pengen masuk surga angkat tangan. Ana sing ora angkat tangan nggih. Astagfirullah. Oh lagi nulis, masyaallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Seluruh umatku akan masuk surga. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Seluruh umatku akan masuk surga kecuali sinten? Yang tidak mau. Aneh napa mboten? Aneh. Makanya para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Wahai Rasul, siapa yang enggak mau masuk surga? Kok ada orang enggak mau masuk surga? Senakal-nakale sembejut-bejute wong nek ditakoni pengen mlebu surga apa neraka, jawabannya nopo? Surga. Kalau panjenengan nggak percaya, coba pergi ke Nusa Kambangan. Pergi kemana? Nusa Kambangan. Coba jenengan tanya satu-satu para pembunuh, para koruptor, para nopo malih teng mriku niku. Narkoba, begal, jenengan tanya satu-satu itu. Jenengan tanya satu. Jenengan sih jadi maling kegian jane cita-citanya mung surga apa neraka? Yo surga yo. Mboten wonten orang itu pengen masuk napa? Neraka itu mboten wonten.
Tapi anehnya kata Nabi SAW, ada di antara umatku yang nggak mau masuk surga. Maka para sahabat merasa heran. Waman ya'ba ya Rasulullah. Kata para sahabat, siapa yang nggak mau masuk surga wahai Rasul? Beliau melanjutkan, man ata'ani dakhalal jannah. Barang siapa yang derek manut kepadaku, maka dia akan masuk surga. Wa man asani faqad aba. Barang siapa yang tidak patuh kepadaku, berarti dia tidak mau masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Berarti wonten apa mboten sing mboten yang enggak mau masuk surga, wonten apa mboten? Kata. Setiap orang tidak manut sama Rasul berarti enggak mau masuk surga. Kanjeng Rasul SAW mengajarkan supaya menutup aurat. Supaya menutup aurat. Pakai jilbab ibu-ibu. Sing mboten ngagem jilbab wonten mboten? Kathah. Niki sing ngagem jilbab sedaya niki nek teng pasar napa kados niki? Nggih? Nggih Pak, temenan Pak niki? Nggih Pak? Nggih, alhamdulillah. Nek nyapu tengajengan halaman niku ngagem jilbab? Ngagem? Ngagem napa? Jilbab? Alhamdulillah. Sumuk. Kanjeng Rasul SAW mengajarkan supaya bapak-bapak ini kalau sholat 5 waktu di mana? Di masjid. Bu, bapaknya nek zuhuran teng masjid atau mboten? Saya tanya sama ibu, bukan sama bapak. Bapaknya nek zuhuran teng masjid mboten, Bu? Bener ini? Alhamdulillah. Berarti pada manut Kanjeng Nabi SAW. Semoga kita semua termasuk ahli surga. Ada berapa alasannya dari Rasul SAW? 4. Apa yang pertama? Bukti taat kepada Allah. Nomor kali? Akan dicintai oleh Allah. Nomor 3? Amalannya akan diterima. Nomor sekawan? Akan masuk surga. Orang-orang yang manut sama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di padang mahsyar, tang pundi? Padang mahsyar itu nanti akan diberi kesempatan untuk nyicipi. Nyicipi apa? Air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Enak nama mboten? Enak. Kenapa? Karena saat itu kita dalam kondisi haus, sehaus-hausnya. Bagaimana tidak haus? Lawang matahari itu didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla qadra milin. Qadra milin itu 1 mil. 1 mil. 1 mil itu ada sebagian ulama mengatakan 1 mil ya maksudnya mil yang sekarang kita ketahui sekian kilometer. Ada yang mengatakan oh bukan, sebagian ulama mengatakan mil itu ya kira-kira sedriji. Apa? Sedriji. Mil itu adalah nama alat yang biasa digunakan untuk bercelak. Panjenengan ngertos celak? Celak niku ireng-ireng sing nggo teng mriki lho. Apa jenenge iki? Udu alis ki lho. Itep ya. Ya sekitar mata, Masya Allah. Pas gue. Ya golet jenengane angel sekitar mata. Itu alatnya cuma segini, Pak, Bu. Alatnya cuma segini nih. Ya. Kayak ya mirip lah, ya. Kayak segini, cuma segini tok. Kata sebagian ulama matahari didekatkan di atas kepala kita cuma jaraknya sedriji. Kayak ngapa jajal panasnya? Haus, bingung, nunggu, nggak jelas.
Karena kita nggak tahu, belum dihitung amalannya, belum dihisab di padang mahsyar. Dalam kondisi yang panas sedemikian rupa, keringatnya bercucuran, ada kesempatan untuk menikmati air nopo? Telaga. Ya Allah, segera kayak ngapa? Digambarkan oleh Nabi SAW, ma'uhu abyadu minal laban. Air telaga Kanjeng Nabi SAW itu lebih putih dari susu. Napa? Lebih putih dari susu. Warihuhu atyabu minal misk. Dan wanginya itu lebih wangi daripada minyak kesturi. Minyak napa? Kesturi. Wa abradu minats thalji, lebih seger daripada es. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Lebih napa? Manis daripada madu. Pertama, lebih putih daripada susu, lebih wangi daripada minyak kesturi. Ya. Gelasnya ada dunuju sama. Kata Nabi SAW, gelasnya itu sebanyak bintang, jumlah bintang di langit. Pinten jumlahnya? Jadi rasa maras, oke, gelas bekas mula-mula. Ora dewek-dewek gelasnya. Orang pet-petan ora gantian ora. Masing-masing punya gelas sendiri. Tapi Bapak Ibu yang kami hormati, ada manusia yang nggak boleh minum. Kata Nabi SAW, la yaridanna alayya aqwamun a'rifuhum ma ya'rifuni thumma yuhalu baini wa bainahum. Kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, akan datang ke telagaku manusia-manusia yang aku kenal mereka, mereka kenal aku, akan tetapi tahu-tahu mereka dihalangi, gak boleh minum. Gak boleh nopo? Minum. Maka aku pun berkata, innahum minni. Aku berkata kepada malaikat, mereka ini umatku, kenapa gak boleh minum? Dijawab, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Wahai Muhammad, setelah engkau wafat, engkau tidak tahu apa yang mereka kerjakan. Apa yang mereka lakukan setelah engkau wafat, engkau tidak tahu. Fa'aqulu, maka kemudian Nabi SAW bersabda, suhqan liman ghayyara ba'di. Pergi manusia-manusia yang suka mengubah-ubah ajaranku. Alias ngibadahe mboten kados Kanjeng Nabi SAW. Bahaya napa mboten berarti? Bahaya. Maka kita harus mantep derek Rasul SAW. Mudah-mudahan kalau kita ikut Rasul SAW, setia dengan ajaran Rasul SAW, mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk nyicipi nopo
air telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kita derek Rasul itu dalam ibadah, dalam akidah, dalam akhlak. Napa? Dalam ibadah, dalam napa? Akidah, dalam akhlak. Kalau mau beribadah, beribadahlah nyontoh sinten? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Shallu kama raaitumuni." Terusnya apa? Usolli. Salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Aku niku sinten? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Bukhari. Sekarang saya tanya, panjenengan salatnya sampun kados Kanjeng Nabi napa dereng? Lho gue sih. Ya. Apa Rasulullah SAW mengajarkan cara salat? Ngajarkan apa mboten? Ngajarkan. Jadi nyong orang ngerti, ora sinau, priar mengerti. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kita salat mulai dari cara takbiratul ihram. Ya. Jari-jarinya menghadap kemana, tingginya seberapa, itu diajarkan semua sama Rasul SAW. Tapi coba panjenengan perhatikan, carane wong salat sakniki niku macem-macem napa semacam? Pol macem-macem. Ana sing takbiratul ihram madhepe kiye-kiye. Ana sing jere kudu apa jenenge? Ki apa jenenge? Jempole kudu menyentuh telinga. Ya. Ana sing anu arep dibrukaken dadakan diputer-puter disit. Nggih napa mboten? Ana sing golek ngebrukaken nang kene. Macam-macam kan? Itu yang sesuai tuntunan Rasul bagaimana? Sinau, harus belajar. Ya. Caranya rukuk Kanjeng Nabi SAW pripun? Wonten sing rukuke dengak. Wonten sing rukuke apa jenenge? Jengking. Ya. Itu yang sesuai tuntunan Rasul yang kayak apa? Sujudnya juga macam-macam, tahiyatnya juga macam-macam. Ya. Ketika tahiyat jarinya kayak apa? Ana sing diobah-obahaken, ana sing ora, ana sing diputer-puter kayak gini. Sing bener sing kayak ngapa? Ini kita tidak tahu kalau kita tidak belajar. Ya. Maka dalam beribadah kita harus nyontoh Nabi SAW. Bukan hanya sholat, termasuk puasa. Ya. Kanjeng Nabi SAW mengajarkan puasa itu diawali dari adzan subuh atau dari waktu imsak. Adzan subuh apa waktu imsak? Berarti nek sampun imsak panjenengan tesi pareng ngunjuk napa mboten? Pareng napa mboten? Mboten batal? Imsak. Mboten napa-napa? Mboten napa-napa, mboten pareng. Mboten napa-napa. Kanjeng Nabi SAW mengajarkan waktunya sahur itu sampai adzan apa? Subuh. Loh, jadi karena imsak ya cuma sekedar untuk kehati-hatian, bukan berarti kemudian jadi nggak boleh napa? Makan minum. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Niku ayatnya. Silahkan makan, silahkan minum sampai terbit fajar. Terbitnya fajar niku nggih pas adzan subuh. Maksudnya adzan yang kedua kalau ada dua adzan. Ya, yaitu adzan ketika masuk waktu subuh, fajar sodik. Itu boleh makan sampai waktu fajar, terbitnya fajar sodik itu boleh. Itu tuntunan dari Kanjeng Nabi SAW. Zikir nyontoh Rasul apa mboten? Nyontoh Rasul apa mboten? Nyontoh. Cara zikir sampun diajarkan oleh Rasul apa dereng? Sampun apa dereng?
Sampun, semuanya sudah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Habis salat bacanya astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Sudah diajarkan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti membaca subhanallah berapa kali? 33 alhamdulillah, 33 Allahu akbar, 33 nek tambahi jadi 333 parang napa mboten? Zikire subhanallah 333, alhamdulillah 333, Allahu akbar 333, parang kena ngapa? Buk luwih akeh. Karena tidak dicontohkan oleh Rasul SAW. Dalam beribadah kita harus nyontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukup beribadah tidak, berakidah nyontoh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana akidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Surat Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Akidahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu beribadah hanya kepada Allah, minta tolong hanya kepada Allah. Bukan malah mau minta tolong, malah perginya ke kuburan. Berarti boleh atau tidak ke kuburan? Boleh. Niatnya apa? Mendoakan, orang malah jaluk. Nang kuburan malah jaluk. Mbah, jaluk nomere, Mbah. Kok dijawab malah Melayu. Ya. Ke kuburan itu Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni orang yang dikubur. Orang malah jaluk mengsing dikubur si kepripun. Ini akidah. Akidah itu juga harus nderek sinten? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu napa wau ibadah. Nomor kali napa? Akidah. Nomor 3 akhlak. Akhlak juga harus nyontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ngendika, laisa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif syarafa kabirina. Bukan termasuk golonganku manusia yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Niku akhlak. Akhlaknya Kanjeng Nabi SAW itu mengenal ungguh. Makanya di dalam adat kita alhamdulillah ada yang namanya toto kromo. Ya. Kalau dari yang muda ke yang tua biasanya diajarkan pakai bahasa kromo. Bahasa lebih tinggi lagi kromo apa? Kromo inggil. Ya. Ustadz dari tadi kok bicaranya nggak kromo? Iya, aku ora bisa. Ya, jadi saya itu Allah menakdirkan tamat SD langsung mempondok. Tamat pondok langsung kuliah di tempat yang memang di situ tidak diajarkan bahasa kromo karena harus berbahasa Arab, harus berbahasa Inggris. Jadi orang sempat sinau bahasa kromo. Jadi saya kalau ngomong kayak gini nggak pakai bahasa kromo aja dicontoh. Ini contoh sing keliru. Tapi etikanya kalau muda sama yang tua ya harus menghormati. Sebagaimana yang tua kepada yang muda harus menyayangi. Ya. Itu etika di dalam agama kita, akhlak di dalam agama kita. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu. Dengan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, umat saat itu bisa menerima dakwahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Jadi nyontoh Rasul dalam apa? Satu, ibadah. Dua, akidah. Tiga, akhlak. Pembahasan terakhir, agar kita sempurna mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus mencontoh 6 hal. Berapa? 6 hal. Niki penting niki, 6 hal. Insya Allah bar 6 hal ini selesai pengajiannya. Sekarang jam berapa? 10. Sama ya. Sekira waktu Purbalingga dengan Banjar beda. Yang pertama, sebab. Apa yang pertama? Sebab. Yang kedua, jenis. Apa yang kedua? Jenis. Yang ketiga, kadar. Napa? Kadar. Yang keempat, tata cara. Napa? Tata cara. Yang kelima, waktu. Yang keenam, tempat. Siapa yang bisa ngulangi? Yang pertama apa? Sebab. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Bagus. Yang pertama, sebab. Ibadah itu ada sebabnya. Contoh, ada sholat namanya tahiyatul masjid. Sebabnya apa? Sebabnya karena jenengan masuk masjid, maka ada namanya tahiyatul masjid. Itu namanya memperhatikan sebab. Ketika akan masuk masjid, disunnahkan untuk sholat tahiyatul masjid. Boleh atau enggak kita bikin ibadah tahiyatul pendopo? Parang napa mboten? Mboten. Ya. Kalau musola masih tidak apa-apa karena musola masjid. Ya, musola itu masuk kategori masjid. Jadi kalau musola langgar, surau, ya, itu masjid, itu masuk kategori masjid. Cuman orang Indonesia menamainya apa? Langgar, surau, terus apa maning mau? Musola. Itu masjid semua, itu enggak apa-apa. Tapi pendopo kuwi lho, tahiyatul pendopo kuwi ora nanah. Ya, jadi nggak boleh jenengan itu kemudian saben mlebu pendopo terus napa? Salat 2 rakaat niate tahiyatul pendopo. Sebab itu tidak diajarkan sama Rasul. Apa yang pertama? Sebab. Yang kedua napa? Jenis. Ngibadah niku jenisnya harus mengikuti contoh Rasul SAW. Misalnya berkurban. Napa? Berkurban. Berkurban itu hewannya, hewan yang digunakan untuk berkurban sudah ditentukan jenisnya. Oleh siapa? Oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jenisnya ada 3. Napa? Apa saja jenisnya? Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing. Dalile niku Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 34. Surat apa? Al-Hajj ayat 34. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam ayat itu min bahimatil an'am, bahwa hewan yang boleh untuk berkurban itu adalah bahimatul an'am. Bahimatul an'am niku nggih onta, terus napa mau? Sapi, terus kambing. Itu jenis namanya. Maka tidak boleh ada orang kurban jaran. Apa mending ayam? Ya. Walaupun dia punyanya ayam atau jaran, apa mending ana wong kurban gajah. Jadi dagingnya luwih akeh.
Parang napa mboten? Karena jenisnya tidak diajarkan oleh Rasul SAW. Bisa dipahami? Nomor setunggal napa? Sebab. Nomor kali jenis. Nomor 3. Apa tadi? Kadar. Kadar siapa kadar? Kadar niku ukuran, bilangan, jumlah niku kadar. Contoh sekarang subuh. Kadar rakaatnya pinten? 2. Zuhur pinten? 4. Asar? Maghrib? Isya? Itu namanya kadar. Tidak boleh kita nambahi, tidak boleh kita ngurangi. Itu namanya kadar. Mencontoh Nabi SAW dalam kadar ibadah. Kalau subuhannya 2, ya sudah 2. Orang boleh ditambahi jadi 4 padanya. Parang nopo mboten? Niate saya parang mboten. Ada orang sholat subuh, lho dene kurang rakaat, wis kesel-kesel mau masjid kurang rakaat, tak tambahi jadi 4 ben pahalane luwih. Parang menang apa? Karena kadarnya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga niat saja, niat yang baik saja tidak cukup. Kan ada sebagian orang seperti itu. Loh, kok ini kayak gue orang tuntun? Loh, yang penting tulis niate apik. Wonten mboten tiyang kados niku? Kada. Loh, kalau misalnya sekedar niat saja, niat baik saja diterima. Loh, sekarang wong korupsi niatnya apa? Niatnya menambah rezeki, memberi nafkah kepada anak dan istri, betul? Terus jadi korupsi apik karena niatnya apik. Yuk kabeh kok gara-gara niat apik rusak kabeh. Nggak cukup niat yang baik, caranya juga harus baik. Ya. Cara sholat subuh yang baik yang diajarkan oleh Rasul nggih namung pinten? 2. Ya, kayak tadi yang zikir 33 dirubah jadi berapa? 333. Ana maning 3.333. Luwih akeh. Oh enggak. Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah menciptakan ada hidup, ada mati untuk menguji kalian siapa di antara kalian yang amalannya paling baik, bukan amalannya paling banyak. Ya. Kalau banyak sesuai tuntunan Rasul tidak apa-apa. Tapi kalau banyak nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, mendingan yang sedikit sesuai tuntunan. Saya tanya, 33 sama 3.333 banyak mana? 3.000. Tapi saya pun di 33. Karena yang 33 napa? Tuntunan Rasul sing 3.333 boten dicontohaken dening Kanjeng Nabi SAW. Sudah, ini sudah berapa ini? 3. Apa yang pertama tadi? Sebab. Nomor kali? Nomor 3? Kadar. Nomor sekawan tata cara. Bahasa fikih kaifiyat. Kaifiyat tata cara. Contoh wudu. Napa? Wudu. Wudu niku wonten tata carane mboten? Apa pertama kali? Niat. Yang kedua? Membasuh telapak tangan. Terus kumur-kumur. Diwalik-walik pareng napa mboten? Mboten pareng. Tata caranya sudah demikian. Pakeme wis kaya kue. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Maidah ayat 6. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sudah diatur urutannya. Habis ini, habis ini, habis ini, habis ini. Nggak boleh kemudian dibolak-balik. Beribadah itu ada tata
caranya. Itu yang kita pelajari. Ya. Yang namanya tata cara sholat ya awalnya pasti takbiratul ihram. Ya. Takbiratul ihram itu mengucapkan apa? Allahu Akbar. Sekarang nih kalau ada orang mengawali sholatnya dengan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Parang nama buatan? Buatan parang? Mengucapkan inna lillahi buatan parang? Waktunya orang benar, tempatnya enggak benar. Ya. Ada waktunya orang innalillahi. Waktunya kapan? Ketika ada orang meninggal. Ada penempatnya masing-masing. Ada tempatnya masing-masing. Ya. Walaupun innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu zikir yang diajarkan sama Nabi SAW, tapi tempatnya bukan untuk membuka sholat. Tata cara ibadah itu sudah diajarkan sama Nabi SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, zikir dengan masuk kamar mandi mulia mana? Mulia mana? Zikir sama masuk kamar mandi? Zikir. Masuk kamar mandi sudah diajarkan atau belum sama Rasul? Sudah. Ya. Akan masuk kamar mandi dahulukan kaki kiri. Jongkok madep kemana? Utara atau selatan. Setelah selesai nuwun sewu cebok pakai tangan kiri. Itu semuanya sudah diajarkan sama Rasulullah SAW. Kalau seandainya ada buang hajat saja sudah diajarkan sama Rasul, apa mungkin zikir belum diajarkan sama Rasul? Mungkin apa mboten? Gak mungkin. Mesti sudah diajarkan sama Rasul. Kita umat Islam tinggal nyontoh. Wis gari nyontoh tekan gawe dewek sing anyar. Ya. Tinggal nyontoh. Ya. Tinggal nyontoh apa yang diajarkan sama Rasul yang sudah cukup. Insya Allah akan masuk surga. Jatakan gawe dewek angel-angel. Kita harus berinovasi. Inovasi ngendi? Ya. Inovasi itu ada tempatnya. Kalau ibadah sudah manut pakemnya apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Ini yang keberapa? Yang keempat. Yang kelima, waktu. Kenapa? Waktu. Ibadah itu ada waktunya. Salat wonten waktune, kurban wonten waktune, haji wonten waktune. Ketika kita ingin meneladani Rasulullah SAW, kita juga harus meneladani waktu yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Contoh zuhur, waktunya kapan? Ketika matahari tergelincir sedikit dari dari atas kepala kita. Itu waktunya. Ya nek sak menika niku sekitar jam pinten? Jam setengah 12. Ya, setengah 12-an ya, jam 11:30 sekian. Ya. Ana wong bar ngaji kayak iki semangat, aku pengen ngibadah sing tekun. Nggih engko bubare jam padane nggih, makanya iki bubare jam 11 kurang seperempat. Nyong pengen fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Aku tak zuhure siki bae jam 11 kurang seperempat. Bareng napa mboten? Walaupun niatnya ingin fastabiqul khairat. Fastabikul itu kan berlomba-lomba. Siapa sing nang arep disit, siapa sing disit kowe sing juara. Aku disit dhuhure jam 11 kurang seperempat. Bareng napa mboten? Mboten. Ibadah itu ada waktunya. Bukan hanya sholat, kurban. Ada waktunya? Kapan waktunya? Setelah sholat Idul Adha. Ada kejadian di zaman Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari.
ada seorang sahabat menyaksikan, memperhatikan bahwa kalau di hari raya Idul Adha nyembelihnya itu habis sholat Idul Adha, bisa menikmati dagingnya kapan? Sore. Padahal dia melihat orang pulang dari sholat Idul Adha itu dalam keadaan apa? Lapar. Karena kan anjurannya kalau sholat Idul Adha berangkat ke lapangan, nopo? Jangan makan dulu, betul kan? Kalau Idul Fitri malah kebalikannya. Berarti kan pulang-pulang sekang lapangan, kondisinya nopo? Ngeli, kencot. Nah, sahabat ini punya apa jenenge? Punya inisiatif. Ki kepriwe carane wong-wong bali sekang lapangan, satene wis mateng. Maka apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan nyembelih gasik. Ya, nyembelih sedurung subuh malah. Ya, wis nyembelih disit, dikuliti, diteteli, dimasak. Begitu wong-wong wis pada bali sekang lapangan, wis siap. Ya, silahkan dimakan. Loh, Kanjeng Nabi SAW kaget. Ki bisa mateng siki, kapan boleh nyembelih? Maka kemudian sahabat itu berkata, wahai Rasul, saya nyembelih tadi, wahai Rasul. Apa kata Nabi SAW? Apa kemudian Nabi SAW berkomentar, jenengan ngeten gitu? Enggak. Nabi SAW ngendiko, syatuka syatulahmin. Hewan yang kamu sembelih tadi itu tidak dianggap sebagai kurban. Alias kurbannya mboten sah. Padahal niatnya saya mboten sah. Ibadah itu ada waktunya. Ini yang keberapa ini? Yang kelima. Yang keenam, yang terakhir adalah tempat. Ada beberapa ibadah yang sudah ditentukan tempatnya. Contoh i'tikaf. Tempatnya di mana? Masjid. Boleh nggak ada orang i'tikaf neng gua Strandil? Barang noboten? Boten. I'tikaf itu sudah ditentukan tempatnya, harus di masjid. Nggak boleh di tempat yang lainnya. Baik, kita ulangi. Untuk meneladani Rasul SAW biar sempurna harus memperhatikan berapa poin? 6. Apa yang pertama? Sebab. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Masya Allah, lulus kabeh. Sampai di sini pengajian kita hari ini. Ada sesi tanya jawab atau tidak? Panitia, mana panitia? Ada sesi tanya jawab atau tidak? Silahkan, kalau ada yang mau tanya bisa disampaikan pertanyaannya. Nek orang nana ya alhamdulillah. Pada hadirin, bagi yang hendak bertanya dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Oke, monggo oke. Suruh sinas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang sudah mengerti sunnah tapi masih mengikuti tahlilan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang sudah meninggal itu perlu didoakan atau tidak? Kenapa? Karena dia nggak bisa doa sendiri. Betul? Ini bisa dengar deweknya kok pada melayu. Maka perlu didoakan.
Salah satu bentuk sayangnya kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal adalah rajin mendoakan. Saya tanya sama jenengan, lebih sayang mana? Mendoakan 3 tahun ping 4 apa saben dina? Ya sudah. Mendoakan itu bukan dibatasi 3 tahun ping 4 tok. Ya, 40, 1, 1000 enggak. Ya, mendoakan itu adalah setiap saat. Ya. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Cuman memang Bapak Ibu yang kami hormati, sesuatu yang sudah mengakar dan membudaya itu butuh waktu untuk meluruskannya. Butuh apa? Waktu. Butuh proses. Tidak seperti membalik telapak tangan. Ya. Harus sabar, harus sopan, harus santun. Ya, jangan tabrak kanan, tabrak kiri, seruduk kanan, seruduk kiri. Butuh kesabaran, ya, butuh kesantunan, butuh didoakan. Panjenengan yang sudah tahu ya berusaha mengamalkan. Yang belum tahu ya dikasih tahu dengan cara yang baik. Ya. Ini ada pertanyaan yang ditulis. Ustadz, saya menjadi makmum memilih pendapat membaca Al-Fatihah ketika imam jahar. Kapan waktu makmum membaca Al-Fatihah? Apakah ketika imam membaca Al-Fatihah atau imam ketika membaca surat? Waktunya adalah panjenengan bisa milih. Ya, panjenengan bisa milih. Bisa ketika imam belum mulai Al-Fatihah. Bisa ketika imam belum mulai Al-Fatihah, yakni ketika sudah selesai jenengan membaca doa iftitah. Bisa juga waktunya setelah waladhdallin amin, sebelum imam membaca apa? Suratan jenengan membaca Al-Fatihah. Kalau belum selesai imam sudah membaca suratan, bagaimana? Diselesaikan dengan segera. Diselesaikan dengan segera, kemudian habis itu menyimak bacaannya siapa? Imam. Jadi itu masalah khilafiyah sebenarnya. Ya, jahar ketika sholat jahriyah makmumnya baca Al-Fatihah atau tidak, itu masalah khilafiyah, masing-masing punya dalil. Ustaz, jika seorang kepala keluarga ingin atau mengajak istri dan anak untuk mengurus ibunya yang sudah renta, namun seringkali menolak lantaran kesibukan pekerjaan rumah dan ngurus anak, bagaimana sikap kepala keluarga tersebut? Nyarikan pembantu. Nyarikan apa? Pembantu. Buat siapa? Ibunya bukan. Ibunya pembantu. Buat Anda, sehingga istri Anda bisa ngurusi ibu jenengan. Harus ada pengorbanan. Harus ada pengorbanan. Ya. Karena di sini si berdasarkan pertanyaan ini, istri si penanya ini tidak bisa merawat ibunya karena ada kesibukan. Berarti ada sebabnya. Ada apanya? Ada sebabnya. Sehingga dicari masalahnya untuk ditangani. Ya. Caranya ya tadi saya sampaikan, cari pembantu untuk ngurusi pekerjaan yang ada di rumah. Nanti istri bisa mengurusi ibu jenengan. Ya. Bisa ngurusi ibu jenengan. Dan istri harus manut. Ya, istri harus manut apa yang diinginkan oleh siapa? Suami, selama apa yang diperintahkan suami itu tidak melanggar aturan agama.
Suami nyuruh istri ngurusi ibu, melanggar aturan agama apa mboten? Mboten. Itu termasuk birrul walidain. Maka harus nurut, harus nurut. Dan terkadang itu cuma masalah pembagian waktu saja sebenarnya. Alhamdulillah saya punya, alhamdulillah sampai sekarang anak saya baru 4. Baru 4 ya. Mudah-mudahan bisa nambah. Anak saya baru 4. Berarti istri saya ngurusi 4 anak sekaligus ngurusi, dulu sebelum ibu saya wafat, ngurusi ibu ya, rahimahullah. Bisa, alhamdulillah ya. Padahal saat itu saya sedang kuliah di Madinah. Jadi istri saya tinggal kuliah di Madinah, ngurusi anak, ngurusi ibu, ada waktu, alhamdulillah ya. Lah saya nggak tahu si penanya ini anaknya pira. Nah anaknya siji, aduh kayaknya tak jelas banyak waktu kosongnya. Jangan-jangan sibuknya sibuk dolanan HP. Ya. Ya, mungkin apa mboten? Mungkin ya. Maka coba dibagi saja waktunya. Coba dibagi saja waktunya. Ustadz sudah ngaji, mantep dari Rasul, berusaha mengamalkan, tapi nasihatnya dan juga doanya karena saya masih merokok. Ya kawit maunya watuk-watuk jadi orang paham-paham jadi sing rokok. Ujarku ya wis watuk-watuk maksudnya mandek goreng rokok. Ini bagaimana Ustadz? Ya sekarang saya ajak jenengan untuk berpikir. Saya tidak bicara ekonomi, saya bicara pahala. Bicara apa? Pahala. Kira-kira pahalane jenengan yang sudah jenengan kumpulkan hari ini, itu kira-kira wis cukup nggo tuku surga? Sampun cekap napa jare? Berarti kan tesi kurang nggih. Enggane pahala sing kur setitik kuwe engko nang hari kiamat esi dikurangi maning pripun? Susah napa mboten? Susah. Panjenengan tahu bahwa nanti pada hari kiamat ada orang-orang yang pahalanya cuma sedikit masih dikurangi lagi. Untuk apa? Untuk diberikan kepada orang-orang yang pernah dia zolimi ketika di dunia. Diberikan kepada siapa? Orang-orang yang pernah dia zolimi. Di mana? Di dunia. Dan salah satu perbuatan zolim yang tidak disadari adalah rokok. Panjenengan tahu bahwa jenengan dengan merokok itu menzolimi berapa orang? Sekarang saya tanya, yang hadir di sini kira-kira berapa? Yo, orang nganti 1000 loh. Perinten? 600. Ya, mantan member 600. Ya. Panjenengan ngerokok. Kira-kira dari 600 orang itu yang jenengan zolimi tiang pinten? Pira? Pira? 100? 300 ya, 300 wis. Jenengan menzolimi wong pinten? 300. Ki nembe sepisan lho ya, ki nembe ngomong dina ki tok lho. 300 orang. Nanti pada hari kiamat orang-orang yang jenengan zolimi tersebut, ana sing dizolimi dari watuk-watuk, ana sing dizolimi dari kena kanker, ana sing dizolimi asmane kumat, ana sing dizolimi macam-macam ke. Nanti pada hari kiamat jenengan akan dipanggil sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa dipanggil? Karena Anda harus mempertanggungjawabkan perbuatan Anda. Caranya bagaimana? Caranya orang-orang yang jenengan zalimi itu nuntut kepada jenengan.
Nuntut apa? Nuntut diganti. Nuntut diganti. Diganti pakai apa? Agem napa diganti nih? Duit? Pahala. Yang paling berharga yang kita miliki nanti di hari kiamat napa? Pahala. Mobilin jenengan wis mbune ngendi? Omahe jenengan wis skeri kabeh. Kurgari pahala. Maka 300 orang hari ini yang jenengan zolimi itu ngantri kabeh. Nyadong apa? Pahalane jenengan. Jenengan kagungan pahala nopo salat, cabut pahala salatnya. Jenengan kagungan pahala nopo puasa, dicabut pahala puasanya. Soli ke wong siji wis ngana, wong loro wis ngana, wong telu ngana, 4, 5, 6. Kira-kira nganti pira? 300 kira-kira panjenengan pahalanya cukup nggo bagi wong 300? Dia nembe 50 wis entong pahalanya jenengan. Padahal tes ngantri tiang pinten wau? Kok 300 kurangi 50 ya gari 250. Yang orang 250 itu belum dapat jatah dari jenengan. Maka pahalanya jenengan sudah habis, maka solusi satu-satunya adalah wong 250 kuwe dosane dikurangi. Kurangi terus dibrukaken ngene jenengan. Bruk. Panjenengan nek kepengin ngerokok njajal mikir gue. Insyaallah ora sidang ngerokok. Ya. Saya nggak akan bicara masalah kesehatan, wis akeh banget sih ngomong rokok membunuhmu dan macam-macam itu wis akeh banget. Saya cuma ngajak jenengan untuk berpikir, apa pahala dek wis kakean? Ya. Apa dosa kita terlalu sedikit sehingga kita perlu dapat jatah tambahan dosane wong liya. Ya. Pripun tes pengen ngerokok napa mboten? Nek kesi ya kebangetan lah. Ustaz, tata cara sholat berjamaah 2 orang posisinya bagaimana? Kemudian ketika sedang sholat ada jamaah yang menyusul. Ya, kalau tata cara sholat 2 orang secara berjamaah, sebagian ulama fikih mengajarkan agar makmumnya agak mundur dikit. Sebagian ulama fikih mengajarkan demikian. Tapi kalau kita lihat hadis Nabi SAW, maka yang dipraktekkan adalah sejajar. Napa? Sejajar. Sejajar niku berarti orang mundur, tapi napa? Jejeran rata. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, seingat saya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah makmum sama Nabi SAW sendirian. Tapi saat itu berdiri sebelah kiri. Berdirinya di mana? Sebelah kiri. Ya, Nabi sudah sholat, Ibnu Abbas datang ikut makmum. Seingat saya saat itu sholat tahajud. Kemudian sama Nabi SAW di nopo? Digeser, di apa sih jenengannya ya? Ditarik kon janggleng di sebelah kanan persis. Ya, kanan persis. Tidak kanan mundur. Ini hadis menguatkan bahwa kalau sholatnya berjamaah 2 orang maka seharusnya sejajar. Itu kalau putra dengan putra. Ya ngono ibu-ibu melu ngarep yo ora. Ibu-ibu ya tetap di belakang. Itu kalau putra dengan putra. Ya. Nah, nanti kalau ada yang datang bagaimana? Ya ngasih kode. Ngasih apa? Kode. Pripun kodene? Ya diludik apa? Nek diludik aja apa? Ya wis paham lah diludik maksudnya apa? Mundur. Ya. Mundur terus jenengan jejeran 2 orang, di belakangnya siapa? Imam.
Ya, jam tengah 11. Saya kira cukup sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kalau masih kurang, jenengan bisa dengerin di radio kesayangan kita. Napa radione? Radio Insani. Gelombangnya pinten? 88.8 FM. Napa gelombangnya? 88.8 FM. Monggo panjenengan panjer niku kawit esuk nganti bengi isine pengajian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangannya. Kata sangat kelenta kelentunipun atur. Kula nyuwun gunging pangapunten. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.